Kita akan mulai saja jumpa pers tentang persiapan musyawarah antar desa nasional yang akan diselenggarakan tanggal 12 Februari 2021. Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang di undangan kami sampaikan tadi bahwa ada inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah musyawarah antar desa di tingkat nasional yang nanti akan melahirkan sebuah inisiatif kerjasama yang terdiri dari himpunan para desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, sore ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dodit Prasetyo dari Banyumas, dari Bumdesma Brayan, terkait dengan gagasan penyelenggaraan musyawarah antar desa nasional ini, maksud dan tujuannya, serta sasaran dan cita-cita besar apa yang akan dibahas dalam musyawarah antar desa besok, termasuk output maupun outcome yang diharapkan dari terselenggaranya musyawarah antar desa nasional. Lalu yang kedua ada Mas Lurah, Mas Baisul Amri, Kepala Desa Benda dari Brebes yang menjadi ketua pelaksana dari penyelenggaraan musyawarah antar desa ini. Nanti Ibu dan Bapak bisa menjelaskan, bisa menanyakan kesiapan yang sudah dilakukan panitia, termasuk kira-kira akan melibatkan peserta dari desa mana saja dan unsur-unsurnya sampai delegasi apa saja yang akan terlibat. Begitu ya. Mohon sebelum kita memulai, mohon kesediaan Ibu dan Bapak sekalian untuk membuka kamera begitu sebelum kita mulai. Tapi baiklah, kita akan segera mulai saja. Saya serahkan kepada Pak Dodit Prasetyo untuk menjelaskan gagasan besar tentang musyawarah antar desa nasional ini. Monggo Pak Dodit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Gus. Selamat sore, selamat berjumpa. Terima kasih atas kesempatannya kepada rekan-rekan media pers dan teman-teman tim MAD Nasional. Perkenalkan, saya mewakili baik dari Kesekretariatan Inisiasi Tim Formatur PKAD tingkat nasional maupun dari kami dari Banyumas juga bagian, yaitu dari lembaga Bumdes Bersama Brayan Bumi Banyumas yang meliputi di 11 kecamatan dengan anggota di 25 desa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Berbicara di konteks musyawarah antar desa, baik itu lokal maupun nasional, sebenarnya itu kalau kami bilang itu skemanya sama, bahwa musyawarah antar desa dengan subjeknya pemerintah desa itu diharapkan inisiasi ini nanti melahirkan proses-proses kerjasama desa. Itu mengawali sore hari ini, kenapa kami bersama Kalimade atau teman-teman pemerintah desa di Yogyakarta, di lintas kecamatan yang sudah masuk juga kemarin di tanggal 12 Februari itu kami melaksanakan kesepahaman bahwa kami tidak bisa kuat, tidak bisa istilahnya nanti berkembang bila kita tidak bekerja sama. Nah, konteksnya musyawarah antar desa yang
akan nanti juga dilaksanakan di 12 Februari itu sebenarnya kami mengajak semua teman-teman pemerhati desa, penggiat, yang utama juga subjeknya adalah pemerintah desa sendiri untuk berjejaring, berkolaborasi. Karena di konteks usaha desa yang diwakili oleh BUMDes atau BUMDes bersama ini, itu tentunya tidak lepas dari peran pemerintah desanya untuk memberikan jembatan, mendukung regulasinya, serta memberikan arahan agar usaha di ekonomi desa yang ditangani oleh BUMDes atau secara wilayah kecamatan ataupun kabupaten itu bisa berjalan dengan baik. Karena tentunya yang diharapkan mereka sebagai pelaksana usaha itu sudah diberikan mandat yang cukup baik, konteksnya juga diberikan dorongan dan regulasi yang mumpuni agar mereka itu tidak terhalang dengan para pihak nantinya di multi usaha yang mereka jalankan. Mindset sebelum BUMDes ini punya regulasi atau undang-undang sendiri, baik PP maupun di Undang-Undang Desa, tentunya wadah usaha desa ini masih dianggap sebelah mata oleh mungkin swasta, para pihak, atau siapapun yang bergerak di bidang usaha. Karena otomatis ke depannya kami, para BUMDes ini, harus bisa berkompetisi secara lokal maupun regional. Tentunya kami harus melengkapi ataupun semacam, kalau kita bilang itu kelayakan badan kami atau lembaga kami itu harus bisa selevel seperti PT ataupun lembaga berbadan hukum lain. Itulah kenapa konteksnya nanti untuk musyawarah antar desa yang akan diselenggarakan yang semoga nanti terlaksana dan berjalan lancar di tanggal 12 Februari ini menjadi tonggak bahwa jejaring merangkul, ibaratnya bergandengan tangan ke depan bersama-sama, itu tentunya punya nilai. Dan ini yang juga nanti bisa disinergikan oleh banyak pihak, maupun dari kementerian, lembaga, maupun pihak swasta, mitra, ataupun dari pihak akademi yang selama ini juga memberikan perhatian kepada desa. Mungkin itu, Gus. Sementara awal mungkin nanti kami bisa bantu untuk berbagai saran maupun pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Isul Amri atau Mas gitu aja ya, masih muda ini. Ini lurah masih muda dari Desa Benda, Brebes begitu, sebagai ketua pelaksana untuk menyampaikan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa besok. Terima kasih kepada Gus Salahuddin. Selamat sore kawan-kawan dari media dan Bapak Ibu semua yang ikut dalam jumpa pers pada sore hari ini. Sejauh ini dari tim panitia pelaksana musyawarah antar desa nasional ini, kami dari mulai pembukaan pendaftaran untuk peserta itu sampai per hari ini kurang lebih sudah hampir 2.000 desa yang sudah masuk dalam pendaftaran ini. Namun masih banyak sekali desa-desa yang mungkin sampai pada hari ini masih dalam tahap konfirmasi ya, karena memang MADN ini kan satu event atau peristiwa yang mungkin baru pertama kali digelar di Indonesia, sehingga
banyak desa yang kemudian kayak penasaran dengan hal tersebut, lalu masih dalam tahap konfirmasi. Sejauh ini kami sudah banyak berkoordinasi dengan peserta yang sudah mendaftar ini melalui page yang sudah kami persiapkan dengan fanpage yang mulai dari Facebook ataupun sosial media yang lain. Ini kemudian nanti akan setelah adanya pendaftaran, nanti kemudian dari kami akan menghubungi dari beberapa calon peserta, yang mana dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu dari desa-desa ini persiapkan. Di antaranya adalah perdes dan hasil dari musyawarah berita acara dari musyawarah yang menjadi syarat untuk mengikuti pelaksanaan MAD nasional ini. Kemudian untuk pelaksanaan yang rencana akan kami laksanakan tanggal 12 Februari tahun 2021 ini akan kami laksanakan secara online atau secara daring. Ini banyak dari beberapa peserta yang desa-desa yang kemudian mereka berkumpul di kecamatan tertentu, seperti tadi ada konfirmasi dari Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Brebes yang rencananya nanti akan mengikuti secara bersama-sama di kecamatannya masing-masing. Sementara itu informasi dari persiapan pelaksanaan. Selanjutnya mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa di forum selanjutnya gitu, Gus. Baik, terima kasih Mas Lurah. Pak Dodit dan Mas Lurah, barangkali ada yang perlu disampaikan juga terkait dengan bagaimana syarat yang harus dilakukan oleh para desa untuk bisa mengikuti acara ini, begitu. Monggo dari Pak Kades, dari tim pelaksana. Kami sudah mandatkan semua secara teknis dan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Ya, baik. Untuk musyawarah antar desa nasional ini, pertama yang pasti untuk kemudian desa-desa manakala ingin mengikuti pada acara ini, pertama pastinya melalui pendaftaran dulu ya. Kami sudah siapkan melalui musyawarahantardesa.id. Terus kemudian nanti dari kami panitia nanti akan mengkonfirmasi ulang dari desa-desa yang sudah mendaftar ke kami, nanti akan kami konfirmasi karena ada syarat untuk ikut serta dalam MAD ini. Di antaranya adalah peserta kemudian mendaftar ulang melalui page yang sudah kami sediakan, sekaligus nanti mengkonfirmasi untuk berita acara musyawarah yang dilaksanakan di desanya masing-masing. Lalu nanti dari kami akan mengirimkan link Zoom untuk menjalankan acara untuk pada realisasi acara di tanggal 12 itu. Untuk kemudian peserta nanti hadir di MAD yang kita pada acara pada yang tanggal 12 ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon oleh Ibu dan Bapak dan kawan-kawan, Mas Mbak yang dari media. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Monggo. Baik, sebenarnya masih ada satu lagi narasumber yang kita harapkan kehadirannya juga, yaitu Pak Lurah, Pak Wahyudi Anggorohadi, tapi sepertinya beliau belum terhubung dengan meeting online kita kali ini. Mas Arief, Mbak Titah, Mas Abdus Somad,
Mas Odi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Mas, Monggo, dari Arif dari Gatra, mungkin bisa dielaborasi Mas, salah satu tujuan itu kan di rilisnya tadi soal BUMDes Indonesia ya, mungkin bisa dielaborasi itu seperti apa bentuknya atau wujudnya atau langkah strateginya. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Monggo Pak Dodit bisa dielaborasi BUMDesma Indonesia begitu. Boleh bantu menjawab? Monggo. Jadi begini Pak Arif, inisiasi kemudian kita untuk membentuk BUMDes bersama Indonesia ini adalah yang pasti kami ingin sekali bahwa desa atau BUMDes yang selama ini sudah ada di desa-desa ini kemudian berjejaring ya, antara desa satu atau BUMDes satu dengan BUMDes yang lain, baik di yang selama ini menjadi kendala bagi BUMDes adalah kami selalu kebingungan dalam pertama kebingungan dalam mencari baik itu potensi, memanfaatkan potensi maupun memasarkan produk-produk yang kemudian kita produksi gitu. Nah, harapannya dengan adanya BUMDesma ini, kemudian antara BUMDes satu dengan BUMDes yang lain ini menjadi ada hubungan yang kemudian bisa satu sama lain ini bisa berjejaring. Terus yang berikutnya, desa-desa yang kemudian BUMDes yang kemudian sudah mempunyai produk, semisal kayak kami di Kabupaten Brebes ini mempunyai produk sebut saja beras merah gitu ya. Dengan kami mengikuti BUMDesma, dengan BUMDes ini mengikuti BUMDesma Indonesia ini, lalu produk kami ini otomatis nanti akan bisa dikenal juga dari BUMDes di kota lain, gitu ya, atau di provinsi lain. Terus yang terpenting dari yang ini adalah kami menyepakati dengan adanya pembentukan BUMDes bersama Indonesia ini kita jadikan sebagai Hari Kebangkitan Ekonomi Desa. Lalu atas jejaring ini harapan kami adalah terbukanya ruang investasi di desa-desa. Kira-kira seperti itu. Barangkali Mas Dodit mau menambahkan. Matur suwun Pak Kades, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya BUMDes bersama Indonesia juga sebagai agregator atau konsolidator. Di samping ada BUMDes di masing-masing desa, tentunya butuh konteks ataupun butuh jembatan. Itulah manfaat kalau kami sendiri yang sudah menjalankan di Banyumas itu manfaat ganda bagi desa-desa. Dan pada hakikatnya musyawarah antar desa itu juga jembatan, karena desa itu punya kewenangan yang dimiliki khusus. Dengan lainnya undang-undang desa adalah kewenangan kerjasama desa. Nah, di situ merupakan salah satu indikator bahwa desa itu mempunyai hak dan kewenangan yang dimiliki, pemahaman terhadap potensi desanya, itu bisa ibaratnya nanti masuk ke dalam realnya itu di usaha desanya, agar para BUMDes ini yang di desa-desa atau BUMDes bersama yang di wilayah kecamatan, kabupaten itu tergabung secara nasional, itu nanti bisa menghadapi tantangan bersama-sama, bisa mencari solusi bahwa desa-desa ini kedepannya outputnya juga bisa berkembang dan mandiri. Jadi konteks kekuatan kemenangan kerjasama desa yang sudah dimiliki itu harapannya menjadi satu pilar penting untuk menjawab
dan mewujudkan tujuan pembangunan desa itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, ataupun isu-isu yang memang selama ini isu-isu selalu negatif kepada desa. Desa saat ini kadang masih dilihat oleh kami, mohon maaf ya, media atau pers itu ya konteksnya kemiskinan, atau biasanya lagi yang negatif lagi ya pencurian, ataupun apa ya, konteks-konteks ya seperti itu gitu loh. Jadi kami kepingin memberikan wacana baru bahwa desa-desa ini sudah mulai layak, punya potensi investasi, kita bisa bekerja sama, punya gambaran pentingnya bahwa desa itu dengan tata cara kerjasama ini akan memberi manfaat dan memperkaya wawasan kepada para pemerintah ataupun swasta ke depannya, bahwa desa ini layak diperjuangkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Dodit dan Pak Bais. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Jadi tambahan Gus, intinya kami di BUMDes Bersama Indonesia, sebenarnya wadah ini milik seluruh pemerintah desa melalui BUMDes-BUMDesnya, bahwa kami hanya bersifat agregator dan konsolidator. Seperti itu konteksnya. Ini suara masuk nggak sih? Baik, Mbak Mas sekalian, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kita bisa, masih ada waktu. Tapi kalau tidak ada ya saya kira Pak Dodit maupun Pak Bais bisa menyampaikan apa pesan peran penting dari musyawarah antar desa ini sehingga bisa mengajak teman-teman desa-desa untuk bergabung begitu. Monggo dari Ketua Tim Pak Kades. Monggo Mas Ketua kalau mau menyampaikan, kalau sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi mungkin closing statement begitu. Intinya adalah dari terselenggaranya acara MAD ini banyak sekali kemudian benefit untuk bisa yang benefit yang bisa didapatkan oleh desa-desa ya. Maka tidak ada alasan untuk desa. Saya selaku ketua pelaksana dan kebetulan hari ini saya juga selaku kepala desa, dengan terselenggaranya acara ini pasti banyak sekali peluang yang kemudian bisa didapatkan oleh desa, dan pasti tidak ada alasan untuk desa tidak mengikuti acara ini karena banyak sekali di antara mulai dari kebangkitan ekonomi desa, kemudian desa dapat berjejaring, terus desa dapat mengenalkan produk-produknya, dalam hal ini BUMDes ya, bisa mengenalkan produk-produknya tidak hanya di desanya sendiri. Ini yang menjadi penting. Lalu kemudian dalam acara ini kemudian desa juga pasti ikut serta dalam gerakan nasional. Nah, yang pastinya dalam harapan dari seluruh kepala desa ataupun pengurus BUMDes itu salah satunya yang paling penting terbukanya ruang investasi di desa. Nah, alasan-alasan inilah yang kemudian menjadi alasan untuk tidak mungkin desa tidak mengikuti acara ini. Kira-kira itu yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan MAD ini. Begitu, Gus. Baik, terima kasih Mas Lurah, terima kasih Mas Dodit dan kawan-kawan sekalian. Jika ada ingin yang dikonfirmasi lebih lanjut, bisa menghubungi Mas Dodit di nomor
nomor telepon yang bisa dihubungi berapa ya Pak Dodit ya? Iya, tambahan sedikit Gus, nanti tak sharing nomornya. Tadi menambahkan ke Pak Kades sebagai juga penginisiasi mendorong untuk kerjasama secara nasional ini konteksnya. Satu, memang momentum kebangkitan ekonomi desa ini harus mulai kita gaungkan. Kedua, saatnya setiap desa mempunyai potensi sumber dayanya, ini bisa mengoptimalkan, mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan MAD dan kerjasama antar desa ini, mudah-mudahan mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian desanya, serta dengan mekanisme BUMDes bersama ini, pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil, serta harapannya selaras, juga terwujud di konteks nanti wadah BUMDes bersama Indonesia. Itu mungkin tambahan ini closing statement kami, nanti monggo di sharing Gus, nomor saya di 081 223 1134, itu yang WA ya Gus. Kalau telepon di 081 1292 1134. Nanti saya kirim ke Gusola nomornya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Bais juga mau share nomor telepon, barangkali ada kawan-kawan yang ingin menghubungi. Boleh, silakan barangkali ada yang membutuhkan nomor telepon di 0811 268 1840. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya kira cukup konferensi pers sore ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, Mas dan Mbak. Siaran pers atau rilis hasil konferensi pers ini juga akan kami sebar melalui email. Begitu. Kalau ada yang menghendaki, silakan mencantumkan emailnya di chat. Dan dengan demikian konferensi pers kami cukupkan. Begitu ya Mas Bais dan Pak Dodit ya. Ya. Untuk lebih lanjut, kami bisa terus koordinasi dengan teman-teman rekan-rekan media semua sampai nanti ini terselenggara. Tetap semangat Pak Kades sebagai penginisiator secara nasional. Baik, terima kasih Mas Abdul Somad, emailnya akan kami kirim ke email jenengan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.